I want you to see. Lazada memberikan kesempatan karena dengan perspektif dari sudut pandang yang sedikit berbeda, kita juga ingin memberikan kesempatan kepada para talent ini untuk berkembang. Oleh karena itu, kenapa kita mempunyai atau berkomitmen dengan program Kampus Merdeka ini. Dan memang kalau dilihat, sebelum saya akan mulai share screen mungkin sedikit, UNER ini kemarin saya lihat statistiknya termasuk 5 besar universitas yang kami terima anak magangnya. Walaupun secara kuantitas tidak banyak ya, karena kalau saya hitung sekitar total 7 orang, tetapi 7 orang pun sudah menjadi 5 besar dari batch kemarin kita ambil sekitar 100 ratusan gitu kan. Karena ya bukannya kita nggak mau ngambil lebih banyak dari UNER, karena kita juga sebagai perusahaan ingin bagaimana kita adil nih, itu menunjukkan kita berkolaborasi dengan banyak sekali universitas. Nah, berita baiknya di batch yang ketiga ini, opening kami hampir 2 kali lipat dari batch yang kedua, jadi sekitar hampir 200 intern akan kita ambil. Ya harapannya nanti kita juga bisa mengambil beberapa anak intern dari UNER juga gitu. Jadi Pak Samuel yang sekarang di minggu ini dan minggu depan lagi sibuk-sibuknya untuk mengurusi sekian banyak interview, karena kalau kita punya 200 intern, pastinya rekrutmen kita ada 600 orang kita interview gitu. Jadi opportunity sudah kita buka untuk teman-teman pun, pendaftaran masih kita buka sampai tanggal 17. Silahkan yang belum daftar, silahkan bisa mendaftar. Semakin cepat, semakin baik. Gitu. Kami akan menjelaskan presentasi bergantian, saya, Pak Samuel, dan juga Pak Fajar. Sebelum saya mulai dengan penjelasan, kan ada yang berbicara bahwa ada idiom bahwa gambar itu bisa bercerita lebih dari 100 kata gitu kan. Jadi daripada saya menjelaskan dengan kata-kata, saya akan tunjukkan video singkat pengalaman di batch yang pertama pada saat mereka dalam graduation session.
Jadi kurang lebih itu gambarannya internship di Lazada, suasana kantornya seperti apa, dan suasana bagaimana kita membuat program, dan itu pada saat graduation. Jadi supaya teman-teman juga terbayang vibe-nya, environment-nya di kantor kita itu seperti apa. Nah, sedikit saya akan jelaskan mengenai dengan Lazada. Nanti di bagian yang kedua, internship opportunities akan dijelaskan oleh Pak Samuel. Dan di bagian ketiga terkait dengan program silabus dan kompetensis akan dijelaskan oleh Pak Fajar. Nah, ini terkait dengan Lazada itu sendiri, it's really about story of entrepreneurship. Kita didirikan tahun 2012 oleh Rocket Internet, dan mulai dari tahun 2016 kita menjadi bagian dari Alibaba Group, dan transformasi itu berlangsung hingga sekarang, di mana banyak sekali sistem, teknologi, expertise yang dimiliki oleh Alibaba Group, kemudian juga di transfer, di leverage ke Lazada Group. Jadi Lazada ada di 6 negara di Asia Tenggara, ada di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga Singapura. Nah, pada tahun 2017 kita acquire Redmart, jadi yang lebih seperti groceries, fresh food-nya di Singapura. Kemudian kita kalau di 2015 kita launching Lazada Express, 2017 kita launching Lazada e-logistik, dan di tahun 2020 Lazada Express, di 2021 Lazada Express dan Lazada e-logistik kita rebranding menjadi satu Lazada Logistik. Jadi kalau teman-teman lihat dari perjalanan kami, bagaimana diawali dari startup sehingga sekarang menjadi bagian dari grup Alibaba untuk bersaing di Asia Tenggara, dan bagaimana kita itu punya ekosistem yang luar biasa kaya dengan teknologi dan juga end-to-end e-commerce platform. Jadi bukan hanya e-commerce-nya saja, kita juga ada bagian dari Lazada Logistik. Dan ini juga memberikan additional values karena opening kami di Kampus Merdeka bukan hanya untuk yang e-commerce platform, tetapi juga untuk yang Lazada Logistik. Jadi kalau ada teman-teman dari UNER yang misalnya lebih tertarik untuk eksplor tentang logistik, tentang supply chain, bisa segera cek di portal Kampus Merdeka. Kami juga ada beberapa lowongan yang tersedia di Surabaya, walaupun tidak banyak, untuk diposisikan di hub kami di Surabaya. Itu memang sedikit. Ya, silahkan yang lain yang juga tertarik, silahkan bisa dieksplor. Kemudian ini adalah misi dan visi kami, bahwa misi kami betul-betul kami ingin mengakselerasi progres di Southeast Asia melalui commerce dan teknologi. Dan visi kami bahwa pada tahun 2030 kami mampu untuk melayani 300 juta customer, kami mampu untuk membuat jutaan pekerjaan di dalam ekosistem e-commerce, dan kami juga mampu untuk membantu UMKM menjadi UMKM yang berdaulat, yang profitable, dan impact-nya adalah untuk UMKM di seluruh Asia Tenggara, terutamanya di Indonesia. Jadi bagaimana cara kita untuk memenangkan persaingan di Asia Tenggara? Ada 4 fokus yang kita lakukan, bagaimana kita kemudian continue pursuing high quality sustainable growth, kemudian bagaimana kita membangun dan menguatkan data teknologi dan kapabilitas dari logistik kami, dan bagaimana kita kemudian juga leverage resources dari Alibaba Digital Economy, dan yang keempat yang ingin saya tekankan juga bagaimana Lazada secara grup kami mempunyai komitmen untuk selalu berinovasi dan selalu berinvestasi untuk Lazadian dan untuk jangka panjang. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat baca beberapa minggu belakangan ini bahwa beberapa perusahaan melakukan PHK, terutama beberapa startup, di Lazada kami tidak melakukan itu. Bahkan kami optimis dengan visi yang ingin kami capai, kami masih melakukan rekrutmen. Itu juga adalah salah satu alasannya kenapa internship Kampus Merdeka pun berkembang
dari sekitar 100 posisi di batch yang kedua. Kalau batch pertama bahkan di bawah 100, batch kedua sekitar 100, batch 3 berkembang hingga hampir 200 opening yang kita miliki. Jadi memang teman-teman sekalian, nah ini mungkin saya ingin hand over ke Kak Samuel untuk menjelaskan mulai dari slide ini bagaimana learning dan opportunities yang kita punya. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah in-house learning program kita. Nanti Kak Samuel akan menjelaskan terkait dengan Last Apprentice dan juga Last Forward Scholarship dan juga the slide forward tentang opportunity kita dan timeline untuk interview. Tetapi yang ingin saya emphasize di sini, in-house learning program kita sangat kuat. Kita sedang membangun program-program pengembangan yang dideliver oleh professional facilitator. Nanti juga Kak Fajar akan sharing terkait dengan khusus untuk Kampus Merdeka pun program terkait dengan program-program pengembangan yang ada. Oke? Baik, jadi silahkan Kak Samuel mungkin mulai bisa menjelaskan dari Last Apprentice dan juga sekolah. Baik, terima kasih Kak Yanuar. Baik, saya sambung. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman adik-adik mahasiswa. Perkenalkan kembali, saya Samuel dari Employer Branding Team Lazada Indonesia. Kami yang menghandle rekrutmennya. Jadi Mas Yanuar selaku Pimpro-nya, kami dari tim rekrutmen membantu dari sisi seleksi gitu. Jadi ini sedang minggu seleksi. Kami senang sekali di tengah-tengah minggu seleksi ini masih ada antusiasme dari teman-teman Unair untuk terus mempromosikan program Kampus Merdeka yang sedang berjalan ke mahasiswanya. Jadi izinkan saya dalam kesempatan ini juga berbagi informasi, berbagi tanggal-tanggal penting yang mungkin bisa jadi perhatian buat adik-adik yang tertarik untuk apply. Jadi sebelum masuk ke teknis pendaftaran Kampus Merdeka, saya akan menceritakan ada beberapa program signature. Ini program yang jadi istilahnya ya, kebanggaannya, brandnya Lazada gitu. Dalam kita berhubungan dengan kampus, dengan mahasiswa, kita punya beberapa program flagship yang aku mau share. Nah, ini kesempatannya terbuka buat semua mahasiswa di manapun teman-teman berada, di kampus manapun. Yang pertama ada Last Apprentice Program. Nah, Last Apprentice Program ini adalah program magang selama 5 bulan, di mana program ini kami peruntukkan tidak hanya untuk teman-teman yang ada di semester 5, 6, 7, tapi misalkan teman-teman juga adalah seorang fresh graduate, atau bahkan sudah punya pengalaman kerja, tapi di bawah 1 tahun, begitu ya, teman-teman welcome untuk apply ke program ini. Di sini kami memberikan kesempatan untuk magang selama 5 bulan di berbagai departemen yang ada di Lazada. Jadi kalau dilihat secara sekilas, program Last Apprentice ini 11-12, Bapak Ibu, teman-teman, dengan program Kampus Merdeka. Hanya bedanya Last Apprentice tidak dikelola oleh pihak ketiga, tidak dikelola bersama instansi lain, tapi dikelola di bawah bendera Lazada sendiri. Oleh karenanya kami punya lebih banyak kebebasan untuk menentukan ownership dari, karena ownership program ini di kami, maka kami juga tidak terikat harus memprioritaskan universitas tertentu atau network jaringan tertentu gitu ya. Jadi semuanya boleh apply, bahkan fresh graduate pun welcome kalau memang tertarik untuk magang di tempat kami. Nah, kemudian seperti kita sudah ketahui, Kampus Merdeka ini tidak ada di slide ya, tapi ada Kampus Merdeka sedang ongoing. Pendaftaran Kampus Merdeka kami buka sampai terakhir tanggal 15 besok. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar, dipersiapkan secepatnya. Saya tahu mungkin dari beberapa universitas ada yang menunda karena administrasi. Nah, sebenarnya surat-surat administrasi itu sifatnya bisa menyusul, teman-teman. Di platform Kampus Merdeka itu teman-teman bisa melakukan submission tanpa melengkapi surat terlebih dahulu. Tentunya harus dilengkapi ya di belakang ya. Jadi tapi misalkan teman-teman saat ini belum bisa apply karena suratnya belum keluar, sebenarnya itu bisa paralel. Jadi sistem bisa menerima lamaran teman-teman tanpa suratnya terlebih dahulu. Nah, itu silakan dilamar karena proses interview sedang berjalan. Jadi hari ini dan besok itu interview terakhir. Jadi mana tahu ya teman-teman, interview hari ini kami teman-teman lamar hari ini, kami lihat CV-nya, kami bisa tawarkan interview besok hari. Masih ada waktu 1 hari lagi.
Nah, kalau untuk Kampus Merdeka, seperti kita sama-sama ketahui, ini untuk teman-teman universitas di dalam network Kemendikbudristek Dikti. Kemudian kami juga memprioritaskan teman-teman yang di semester 5, 6, dan 7, karena persyaratan, lagi-lagi persyaratan Kampus Merdeka tidak boleh sedang skripsi, atau tidak boleh sudah mau lulus, sudah yudisium, tidak boleh. Tentu saja kalau sudah lulus tidak boleh ya gitu. Jadi ini hanya untuk mahasiswa. Nah, kemudian juga program ini kami juga harus disclaimer dulu karena memang Lazada saat ini menerapkan sistem kerja hybrid. Jadi buat teman-teman yang keterima internship Kampus Merdeka di Lazada harus siap tinggal di Jakarta selama 5 bulan periode magang. Nah, tinggal di mana? Nah, ini akan jadi arrangement masing-masing, tanggung jawab masing-masing peserta begitu. Karena dari pemerintah menyediakan tiket pulang pergi satu kali, satu pasang gitu ya, satu kali ke Jakarta, satu kali pulang ke daerah masing-masing di awal dan di akhir program saja. Tapi kalau untuk biaya hidup dan lain-lain, itu teman-teman harus mengusahakannya sendiri masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian itu Kampus Merdeka. Ada lagi program beasiswa, teman-teman. Nah, ini mungkin buat teman-teman scholarship hunter ya. Scholarship hunter biasanya matanya melek langsung dengan program beasiswa. Nah, kami pun ada program beasiswa namanya Lazada Forward Scholarship. Program ini kami adakan setahun sekali, di mana kami memberikan kurang lebih 35 juta rupiah per peserta untuk 20 orang scholars. Dari kami juga, lagi-lagi kami tidak lihat universitasnya, welcome. Untuk tahun lalu, pemenang tahun lalu itu ada dari University Utara Malaysia. Jadi dia orang Indonesia yang berkuliah di Malaysia, dapat beasiswa scholarship dari Lazada. Itu kami juga akan buka kesempatannya. Teman-teman bisa pantau kami terus di sosial media. Teman-teman bisa cari kami di Instagram, ada Instagram live@lazada.id. Ya, teman-teman, live@lazada.id, boleh follow kami di Instagram atau di TikTok. Di situ biasanya kami sering sekali berkomunikasi tentang kesempatan-kesempatan yang ada ini. Kemudian tadi Mas Yanor sudah sampaikan ada in-house learning program. Jadi ini pun upaya kami ya sebagai learning organization, kami ingin memberikan kesempatan belajar sebanyak-banyaknya. Dan ini tidak hanya untuk staff saja, tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk intern-intern kami. Nanti Mas Fajar yang lebih detail akan menceritakan betapa komprehensifnya program yang kami miliki buat teman-teman selama 5 bulan di sini. Jadi nggak oke, fotokopi ya, oke, siapin ruang meeting ya, enggak. Teman-teman yang magang akan mengalami aneka jenis kesempatan gitu ya, baik itu bekerja secara langsung maupun classroom training. Itu experience yang teman-teman bisa rasakan. Oke, aku boleh request next slide, Mas Yanwar. Ya, sepertinya mundur. Ya, terima kasih. Baik, jadi seperti ini ya teman-teman. Silahkan gitu ya. Untuk kali ini kami punya 197 posisi, 197 headcount, 197 anak yang akan kami hire untuk 109 posisi. Ini saya nggak tahu persis datanya sih, tapi kayaknya sih kami yang terbanyak. Kami yang terbanyak se-Indonesia untuk mengambil intern. Karena tanya-tanya kanan kiri gitu ya, Bapak di tempat Bapak berapa? Oh, aku ambil 17 aja, oh, aku ambil 5 gitu. Nah, Lazada 197 gitu. Itu orang semua bukan daun. Jadi tadi Mas Yanwar bilang kami juga sedang lucu-lucunya nih Bapak Ibu, kalau dibilang prosesnya kita lagi sedang seru-serunya karena kita sedang banyak interview yang terjadi di minggu ini. Itu untuk menseleksi 197 orang ini. Nah, internship-nya juga terbuka untuk berbagai golongan ya, berbagai bidang studi. Jadi tidak hanya untuk yang IT, misalkan kalau kerja di tech biasanya harus ini kerja developer atau tech gitu. Enggak. Kami justru terbuka di banyak banyak lowongan, baik itu departemen saya, people gitu ya, kami pun buka lowongan magang untuk teman-teman yang akuntansi, perpajakan gitu ya, dari finance juga buka lowongan, di hub kami, di logistik, di warehouse kami juga ada, kemudian tentunya yang paling laris manis adalah di kategori. Jadi kategori ini ibaratnya kalau teman-teman bayangkan Lazada itu supermarket besar,
kategori ini lorong-lorongnya gitu. Ini kita lagi belanja di lorong apa nih? Otomotif, di lorong makanan, di lorong mother and baby gitu. Nah, buat teman-teman yang kepingin belajar bagaimana sih caranya jualan di e-commerce, bagaimana sih caranya kita deketin brand untuk jualan di platform kita, gimana caranya kita jaga hubungan baik sama brand. Nah, ini teman-teman kata kuncinya kategori manajemen. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada berbagai macam kategori, mulai dari jualan mother and baby tadi ya, perabotan bayi, fashion, sampai ban motor, sampai voucher game, semuanya ada di Lazada ya, seperti supermarket besar tadi. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mencoba, welcome untuk mencoba. Boleh dibantu slide selanjutnya? Ya, jadi apa saja yang dicari dari magang Kampus Merdeka ini? Yang pertama, kami akan mencari berdasarkan skill ya. Jadi kami akan cari teman-teman yang memang punya something to offer. Karena begitu teman-teman menjadi anak magang kami itu beneran kerja gitu. Teman-teman yang kerja di kategori misalkan akan langsung meeting, ketemu dengan seller-seller, kenalan gitu. Jadi nggak bilang, wah saya masih magang di sini gitu. Mohon maaf, nggak. Kamu langsung di hari pertama langsung kita berikan orientasi, kita equip kalian untuk bisa bekerja selayaknya karyawan biasa gitu. Jadi teman-teman silahkan bila merasa memiliki skill-skill yang relevan dengan posisi yang ditawarkan Lazada, silahkan melamar. Jadi bisa dibaca kembali job desk-nya gitu. Di situ kami tuliskan apa-apa saja skill yang kami cari. Kemudian berikutnya, ini ya seperti kita sudah ketahui, certified dan integrated dengan Kemendikbudristekdikti. Jadi bila teman-teman ikut di dalam program kalian bisa mengkonversikan SKS hingga 20 SKS. Nah ini saya juga kurang update ya, masing-masing universitas kalau tidak salah ada perbedaan. Jadi silahkan berdiskusi dengan dospem masing-masing di fakultas kalian nilai konversinya berapa gitu ya. Kalau saya tidak salah 20 SKS itu yang direkomendasikan pemerintah. Yang ketiga, ini internship-nya dibayar, jadi ada uang sakunya. Nah, uang sakunya, kalau untuk Kampus Merdeka, memang tidak dari Lazada, tapi dari Kemendikbudristekdikti. Prosedurnya mungkin teman-teman bisa tanya sama kakak kelas yang sudah ikut gitu ya, Kampus Merdeka batch 1, batch 2 seperti apa, tapi pada dasarnya ini ada kelengkapan, teman-teman harus mengisi absensi, harus mengisi penilaian, mentornya harus menilai teman-teman, performanya harus baik, baru uang sakunya akan dibayarkan, tapi pada dasarnya ada uang saku yang teman-teman bisa dapatkan. Dan kemudian yang keempat nih paling penting adalah teman-teman bisa nambah network. Itu kan kalau di Twitter ya, kalau di Instagram kita kenal namanya the power of orang dalam katanya. Kalau cari kerja, kalau ada orang dalam pasti tembus gitu. Nah, ini kesempatan cari orang dalam. Ketika teman-teman sudah masuk ke Lazada nanti, meskipun bukan karyawan permanen, baru magang, tapi teman-teman bisa kenalan kanan kiri, berteman, cari peluang gitu ya. Banyak hal yang teman-teman bisa dapatkan dari networking ini gitu. Dan networking ini bukan berarti harus tunggu dibuatin kelas dulu sama Kak Fajar, harus tunggu dibikinin sesi dulu untuk networking, tidak ya. Jadi teman-teman bisa mengajak siapapun gitu yang teman-teman ingin ajak network, yuk Kak boleh nggak temenin aku makan siang atau kita ngopi yuk Kak gitu. Itu terjadi juga dan beberapa good example dari Kampus Merdeka, dari kakak-kakak kelas kalian, berawal dari networking ini, berawal dari kerja bareng ini, akhirnya dia dapat kerjaan tetap gitu, di hire jadi full timer. Padahal tadinya nggak magang di situ gitu. Tadinya misalkan dia magang di People, tapi dia punya teman di tempat lain, kerja bareng ternyata enak, di hire gitu. Jadi ini juga bisa jadi pintu teman-teman untuk kerja full time di Lazada. Gitu. Next slide. Ya, jadi ini prosesnya teman-teman. Saya cepat aja untuk bagian ini. Kita sudah ada di warna hijau saat ini. Jadi user interview sedang berjalan sampai besok. Apa yang terjadi sebelumnya itu, jadi saya dari bawah ya, dari branding, dari open application, teman-teman bisa apply lewat website Kampus Merdeka. Kemudian requirement-nya seperti itu, jadi minimal tahun ketiga, kami hanya akan ambil yang semester 5, 6, dan 7, karena persyaratan dari pemerintah. Kemudian IPK minimal 3, ini kumulatif teman-teman.
kemudian all majors are welcome. Jadi semua major kami tidak kunci, silahkan kalian apply. Kalau merasa sesuai dan punya skill yang relevan, silahkan apply ke lowongan yang ada di Lazada. Kemudian online assessment, jadi kami akan berikan online screening. Ini akan teman-teman dapatkan via email kalau teman-teman lolos paper screening-nya. Jadi lewat paper screening yang pertama, kalau kami rasa timnya menilai bahwa teman-teman oke, gitu kan, akan diberikan online assessment. Nah, ini harap dikerjakan sebaik-baiknya karena nilainya akan menjadi faktor penentu teman-teman lolos atau tidaknya ke tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya ada user interview. Nah, user interview ini langsung dengan user-user, jadi diharapkan kalau ada yang lolos sampai tahap ini, berarti itulah orang yang teman-teman temui akan langsung jadi bos kalian. Gitu. Jadi berinterviewlah, selamat berinterview sebaik-baiknya, karena nanti dari situ akan dirasakan kira-kira saya bisa nggak ya kerja sama anak ini bisa nggak ya membantu saya, anak ini bisa nggak ya survive di departemen saya, dan sebagainya. Lalu student offering, nah ini student offering warna kuning, kami sudah lakukan juga mulai dari hari Senin kemarin, jadi memang sudah ada user-user yang cepat ya, sudah memutuskan dari hari Senin, oke, saya suka si A, si B, si C, silakan di-offer. Nah, offering ini terjadi di portal Kampus Merdeka. Jadi kembali lagi ke portal Kampus Merdeka, cek status lamaran kalian, kalau memang sudah ada offer dari Lazada, segera di-accept, karena itu periode window-nya 3 kali 24 jam sebelum offernya expire. Jadi jangan sampai expire dulu, nanti repot ya, kita harus ulang lagi offernya. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah sampai tahap kuning ini, offer, silakan diterima segera, dan nanti akan ada onboarding. Nah, onboarding ini akan terjadi di awal bulan Agustus, tanggal 1. Tanggal 1 Agustus itu hari Senin, kita akan onboarding sama-sama di kantor Lazada di Capital Place di Jakarta. Seperti itu. Sepertinya ini slide terakhir saya. Boleh next slide. Iya, jadi sebelum saya oper ke Kak Fajar, terima kasih untuk perhatiannya. Ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman bisa follow live@lazada.id, itu portal Instagram di mana kita selalu infokan progres-progres rekrutmen atau ada kesempatan lain. Kalau tidak berjumpa di Kampus Merdeka, barangkali teman-teman kita bisa berjumpa di Last Apprentice atau kita bisa berjumpa di Lazada Forward Scholarship. Begitu banyak program-program menarik yang Lazada sediakan buat teman-teman, jadi kami persilahkan untuk manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Mana tahu ini bisa jadi pintu buat teman-teman membangun karir di dunia teknologi. Begitu. Terima kasih. Saya dilanjutkan oleh Kak Fajar untuk membahas program silabus dan kompetensinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Samuel. Di kita karena muda-muda biasanya manggilnya kakak ya. Kalau di Lazada jarang yang bapak ibu ya. Biasanya kakak atau mas mbak gitu. Nah, oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silabus dan kompetensi yang akan didapatkan oleh teman-teman jika join dengan Lazada ya di Kampus Merdeka ini. Nah, ini khusus buat UNER, ini bocoran kalau mau jadi karyawan di Lazada ya. Jadi kita biasanya kalau dalam mencari karyawan, ini beberapa aspek-aspek yang kita cari ya. Termasuk juga kalau misalnya talent-talent kita sebut karyawan kita itu talent, agar sukses di Lazada dia harus memiliki 5 hal ini. Jadi pertama itu problem solving, jadi kita expect orang-orang di Lazada itu aktif gitu ya, mencari solusi terhadap permasalahan yang ada gitu. Jadi istilahnya kalau di Lazada itu bukan datang terima SOP dan mengerjakan perintah aja gitu ya. Jadi kita diharapkan datang itu punya inisiatif, juga punya kemauan untuk maju, untuk memajukan perusahaan dan memberikan solusi-solusi secara aktif gitu. Yang kedua reflektif ya. Jadi reflect for actionable insights. Jadi kita juga termasuk yang saya bilang cukup scientific gitu, empiris. Jadi setiap kali ada situasi kita mencari data-data dari situasi yang ada, lalu kita mencari opsi-opsi yang ada dari data-data itu. Makanya kita sebut reflektif. Lalu engaging, connect with the whole heart. Jadi kita secara bekerja di perusahaan gitu ya, satu sama lain itu tidak sekedar rekan kerja gitu ya. Makanya kalau teman-teman misalnya ada alumni yang ikut Kampus Merdeka di Lazada,
mereka akan merasakan bahwa tidak hanya rekan kerja, tapi memang friendship itu tercipta gitu ya di Lazada. Karena kita value bahwa kerja itu ya nggak sekedar kerja, tapi harus dengan hati gitu ya. Jadi dengan hati sehingga semua bisa berteman, juga kita juga bisa melayani kepada customer juga sungguh-sungguh gitu. Lalu determine, never give up ya, pantang menyerah. Lalu yang terakhir tentu ada drive ya, ada dorongan untuk selalu belajar, juga punya ownership, dan juga untuk kontribut lebih banyak gitu ya kepada tim, kepada sekitar, kepada customer. Jadi ini 5 hal yang bocoran gitu ya istilahnya kalau mau lebih cepat nih, istilahnya bisa masuk internship atau misalnya suatu saat beraspirasi untuk masuk Lazada. Nah, ini dia. Jadi ini roadmap-nya ya istilahnya ya, peta gitu, peta jalan di program magang Kampus Merdeka di Lazada. Jadi kita pakai prinsipnya gimana sih cara satu pemagang gitu mendapatkan pengetahuan atau kemampuan yang kaya. Jadi prinsipnya 70% itu kemampuan itu akan didapat secara langsung ya, langsung di lapangan atau di pekerjaan. 20% itu dapat pengetahuan dari kita berdiskusi satu sama lain, baik dengan atasan, baik dengan yang sepantar gitu ya, bahkan dengan mungkin yang customer kita atau even anak buah kita ya, 20% itu. Ada 10% juga belajar dari kelas ya, belajar teorinya. Jadi saat teman-teman masuk kepada program Kampus Merdeka Lazada, teman-teman akan dilakukan onboarding dulu nih, disiapkan, di-equip tentang pengetahuan tentang Lazada, bisnis proses kita seperti apa. Terus kita juga ada visit ke warehouse kita gitu ya, warehouse terbesar yang ada di Cimanggis gitu. Nanti teman-teman bisa lihat betapa proses warehouse Lazada itu bahkan saya bisa bilang cukup tinggi gitu ya. Teknologinya tuh cukup canggih gitu untuk dalam gimana paket-paket itu bisa selalu tepat sasaran dan selalu on time gitu ya kepada customer-customer kita. Lalu dan beberapa fundamental skills yang teman-teman perlukan nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu setelah berjalan onboarding, teman-teman akan langsung mendapatkan mentor masing-masing gitu ya. Bahkan kalau rekomendasi Kampus Merdeka itu satu mentor 10 orang ya. Nah, cuman di Lazada ini spesial gitu. Kita nggak akan satu mentor 10 orang, bahkan ada yang satu mentor itu membawahi satu interns, bahkan maksimal itu cuma 5 orang kalau di kita satu mentor gitu. Jadi benar-benar mentornya teman-teman nanti itu akan memiliki kualitas yang banyak waktunya untuk mendevelop pemagang yang ada di Lazada. Dan langsung teman-teman akan working secara nyata gitu ya, mengerjakan kerjaan yang sama seperti karyawan. Jadi nggak ada tuh istilah magang itu bikinin kopi, fotokopi gitu ya, atau ngambilin laundry bosnya, nggak ada itu di Lazada. Jadi benar-benar kerja sama persis seperti kita anggapnya karyawan ya. Kita tidak menganggap bahwa oh ini magang maka harus dikasih tugas-tugas yang gampang. Enggak. Kalau misalnya di kategori tim akan ketemu langsung kepada penjual-penjual yang ada di Lazada, membantu juga menyelesaikan masalah-masalah penjual. Atau kalau masuk tim legal gitu, memang benar-benar akan menyelesaikan masalah legal gitu, masalah-masalah hukum. Untuk juga berkesempatan coaching sama mentor, dan kita juga dari tim HR itu menyediakan grup coaching ya, jadi coaching secara berkala bersama teman-teman pemagang untuk ngecek bagaimana perjalanannya selama ini. Lalu setelah 3 bulan berlangsung, kita ada initial evaluations, kita melihat bagaimana teman-teman beradaptasi dalam proses magangnya, apakah dia itu memenuhi semua skill yang diperlukan atau mungkin ada beberapa skill yang perlu diimprove. Nah, ini dilakukan bersama dengan mentor, sehingga teman-teman pada akhir ya, setelah selesai magang, teman-teman bisa mendapatkan hasil penilaian yang memuaskan gitu ya. Jadi tidak ada jadi kita lakukan semua secara transparan gitu. Teman-teman juga mendapatkan final evaluation secara jelas kenapa mendapatkan nilai tertentu, dan juga teman-teman setelah terakhir dapat penilaian, dan juga kita akan adakan acara kelulusan ya istilahnya dari program magang di Lazada. Nah, ini beberapa fundamental skills yang kita kasih gitu ya kepada teman-teman. Jadi nggak cuma di onboarding sebenarnya, tapi secara berkala kita akan berikan modul-modul ini, modul-modul pelatihan. Contohnya kita ada program online
learning ya. Jadi online learning ada problem solving, ada effective communication, ada juga khusus tentang teknologi yang ada di Lazada. Contohnya di commercial refreshment ada tentang marketing solutions kita, ada tentang perannya key account manager, tentang seller policy, tentang campaign dan lain-lain. Lalu ada juga training yang live ya, yang dilakukan secara tatap muka, yaitu basic presentation skill. Terus kita juga ada beberapa event bersama entitas Lazada regional yang di live stream dari Singapura gitu ya, ada Lazada Learning Festival, ada warehouse visit, belajar tentang proses warehouse kita, ada career workshop, dan juga ada kita lengkapi Microsoft Excel ya, karena ini tools yang sehari-hari kita lakukan. Nah, ini beberapa contoh bahwa jadi saat magang di Lazada bukan berarti tidak dilengkapi ya, istilahnya tidak dipersenjatai untuk bisa kerjaannya. Kita pastikan teman-teman pemagang itu ready gitu ya, ready untuk menghadapi tantangan-tantangan, makanya kita berikan pembekalan pengetahuan dan kemampuan ini. Nah, ini beberapa contoh waktu kita warehouse visit ya. Jadi warehouse visit pun juga nggak sekedar lihat-lihat, tapi juga kita adakan kompetisi ya. Ini contohnya mereka lagi membangun menara menggunakan spaghetti gitu. Jadi nggak pembelajaran yang kita kasih itu tidak melulu satu arah istilahnya. Pasti lebih banyak interaktifnya dan juga tentunya menyenangkan untuk diikuti. Nah, ini seperti saya jelaskan sebelumnya, kita provide dedicated mentor gitu ya, mentor yang akan selalu bersama pemagang. Ini bisa saya cepat bahwa mentor responsibility-nya itu kita dedicated, bekerja sehari-hari dengan pemagang. Mentor pun juga akan melakukan review dan juga melihat betul report. Mentor akan melakukan istilahnya review secara bulanan juga, dan memberikan penilaian initial dan final evaluations, dan juga melakukan secara berkala diskusi one-on-one ya kepada pemagang. Dari sisi lain, intern juga bertanggung jawab untuk memastikan semua dokumennya lengkap saat mengikuti program Kampus Merdeka, dan juga proaktif untuk bekerja dengan mentor gitu ya. Jadi jangan menunggu arahan, tapi langsung menawarkan diri, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu di dalam tim. Intern juga proaktif untuk melakukan reporting di pada Kampus Merdeka Portal, dan juga mensubmit dokumen final report. Juga jika misalnya mentornya terlewat untuk one-on-one, juga proaktif melakukan discussion bersama mentor, dan juga intern diwajibkan mengikuti seluruh program pengembangan yang ada di Kampus Merdeka. Nah, ini kita melakukan bulanan juga checking gitu kepada teman-teman magang di Kampus Merdeka. Ini kita sudah sediakan coach untuk teman-teman melakukan problem solving bersama gitu ya, memecahkan masalah, dan juga apabila kita teman-teman menemukan obstacles gitu, rintangan, nah teman-teman dari coach juga bisa memberikan tips gitu supaya teman-teman bisa menghadapi permasalahan itu lebih baik. Nah, tadi ada final evaluation ya, nilai terakhir apa sih yang dievaluasi oleh kita di Lazada. Jadi kita akan melakukan evaluasi secara umum tuh 2 kompetensi. Jadi bagaimana bisa melakukan problem solving ya, karena di-expect kita memberikan solusi secara terus-menerus, dan juga presentation ya. Teman-teman menemukan solusi, menemukan ide, tapi tidak bisa mempresentasikannya ya. Jadi orang tidak mengerti gitu. Nah, jadi tidak sempurna. Oleh sebab itu, problem solving dan presentation skill ini menjadi penilaian yang sama rata ke seluruh pemagang di Kampus Merdeka, dan juga 5 skill yang akan dinilai berdasarkan teman-teman masuk kepada departemen mana atau ke fungsi mana. Ya, misalnya sebagai contoh, ini 5 skill yang kita nilai untuk organization culture intern. 1, ada communication-nya, public speaking seperti apa, pekerjaan sehari-hari menggunakan Microsoft Office, dalam melakukan project management seperti apa, bagaimana dia melakukan pengerjaan kreatif seperti desain atau membuat konten, dan juga terakhirnya bagaimana dia bisa beradaptasi dan juga lincah ya, agility dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi, dan ini setiap mentor dilengkapi dengan ini, karena yang memberikan skill ini mentor, dan mentor juga akan transparan gitu ya mengenai penilaian dari setiap kompetensi ini.
Nah, ini silabus komplitnya ini bisa didapat nanti teman-teman di portal Kampus Merdeka, itu setiap posisi sudah ada jelas silabusnya itu seperti apa. Oke, nah ini contoh evaluasi terakhir ya. Nah, misalnya ini yang sebagai contoh dilihatkan kompetensinya kemampuan komunikasi lisan, mahasiswa mampu melakukan komunikasi lisan interpersonal dan lain-lain ya. Bisa teman-teman baca, dan ini sama mentornya dikasih nilai 90 ya. Begitu. Dan ini contoh satu, tapi nanti teman-teman akan mendapatkan setransparan ini gitu. Secara jelas deskripsinya apa, kompetensinya apa. Nah, ini konversi nilai yang bisa teman-teman lihat kalau di Lazada. Jadi kalau teman-teman dapat nilainya 100 itu dapat A+ ya. Dapat 80 sampai 90 dapat A. 60-80 dapat B dan selanjutnya ya. Jadi teman-teman bisa tahu gitu, begitu dapat evaluations, dapat nilainya kira-kira apa nih saat dikonversi kepada SKS per mata kuliahan. Oke, ini slide terakhir kayaknya ya, bahwa apa sih arti kerja di Lazada ya? Kerja di Lazada is fun ya, karena kita dinamis banget pekerjaannya dan juga orang-orangnya itu vibrant dan selalu penuh energi. Saja dari saya, terima kasih. Teman-teman, saya kembalikan nih ke Pak Yanuar. Silakan. Oke, terima kasih. Sekian dari kami